Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Telah memeriksa sampai saat ini 25 personil dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang teranggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa. Bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bareskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus. Dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar. Karena kalau dari disampaikan oleh klien kami, ya itu semua dilakukan sendiri, ya, dilakukan sendiri, satu lawan satu. Jadi kalau misalnya kita bicara pasal 55, ya, berarti itu ada penyertaan, ada orang lain yang melakukan bersama-sama dengan dia dan memiliki niat yang sama, ya. Makanya dia juga, ya, pasal 55 itu berarti orangnya juga harus ada di situ, ya. Katakanlah kita pasal 56 ya, satu lagi ya. 5556. Ya, kalau pasal 56 juga sebenarnya dia kan memberikan sarana, tapi dia juga harus memiliki niat yang sama. Jadi saya juga bingung sebenarnya orang siapa yang dimaksud, karena kejadian itu murni dilakukan satu lawan satu. Ya, saya rasa itu aja. Usai periksa Irjen Ferdy Sambo kasus Brigadir J, Kapolri 25 personil kita periksa terkait dengan ketidakprofesional di TKP. Usai Irjen Ferdy Sambo diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kapolri akhirnya angkat bicara mengenai kasus melibatkan anak buahnya yang tewas, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mabes Polri telah memeriksa 25 personil Polri terkait kasus tragedi penembakan Brigadir J hingga tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 personil Polri terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua oleh Barada Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Pihaknya telah memeriksa 3 personil Pati hingga Tamtama yang saat ini masih berlangsung. Kami telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 1, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil dari Kesatuan di Propam Polres dan juga ada beberapa personil dari Polda dan Bareskrim, pungkasnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polri juga langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Baradae. Dalam kasus ini, Baradae dijerat pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP dan telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Mabes Polri. Akhirnya terungkap fakta tak ada saksi lain yang lihat Brigadir J lakukan pelecehan ke Putri Sambo. Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat dikabarkan tewas tertembak di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Awal mulanya penembakan terjadi dilaporkan karena aksi Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, yakni Putri Sambo alias Putri Chandrawati. Akibatnya, Brigadir J diduga terlibat aksi baku tembak dengan rekannya Baradae sesama ajudan Irjen Ferdy Sambo. Baradae dan Brigadir J terlibat baku tembak setelah teriakan minta tolong istri Ferdy Sambo.
Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati kini masih dalam penyidikan untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, di mana dugaan pelecehan tersebut belum terbukti benar karena faktanya tak ada saksi bahwa Brigadir J betul melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Bahkan Baradae yang tembak mati Brigadir J pun tak melihat aksi pelecehan, namun mengaku dengan teriakan istri Irjen Verdi Sambo. Bahkan pihak Komnas HAM pun belum bisa mengungkap kebenaran dari tuduhan pelecehan seksual tersebut. Pasalnya, menurut Komnas HAM, kebenaran terkait pelecehan seksual ini tergantung pada aksi satu-satunya, yakni Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Sayangnya, hingga kini Putri Chandrawati belum juga dimintai keterangan. Dari kiri ke kanan, Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, istri Verdi Sambo, dan Brigadir J. Komnas HAM juga menyebutkan jika Baradae tidak menyaksikan langsung pelecehan seperti yang dituduhkan tersebut. Untuk itu, titik tumpu kasus kematian Brigadir J sekaligus dugaan pelecehan ada pada Putri Chandrawati. Namun, Komnas HAM kesulitan untuk menggali keterangan dari istri Verdi Sambo. Sebab Putri Chandrawati hingga saat ini kabarnya masih trauma dan belum bisa bertemu orang pasca 25 hari insiden itu terjadi. Di sisi lain, kuasa hukum Putri Chandrawati berulang kali menegaskan kalau kliennya adalah korban pelecehan seksual. Pihaknya pun meminta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan kekerasan seksual tersebut. Namun meski ngotot Putri Chandrawati merupakan korban pelecehan seksual, nyatanya hingga saat ini istri Verdi Sambo itu belum bisa dimintai keterangan. Apalagi hanya dirinya yang mengetahui betul tindakan pelecehan seksual itu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pada saat kejadian ajudan Verdi Sambo yakni Baradae dan Bribka Riki tidak menyaksikan insiden itu. Hingga saat ini, kata Taufan, Komnas HAM belum bisa bertemu Putri Chandrawati lantaran upaya asesmen psikologis yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tak kunjung dilakukan. Kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir J soal isu dugaan perselingkuhan antara istri Kadif Propam dengan korban. Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati ternyata tak disaksikan oleh Baradae. Hal itu dikarenakan Putri Chandrawati tak pernah datang dengan alasan masih trauma berat. Hanya Ibu Putri yang bisa memberikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia. Karena masa psikologis dengan LPSK juga belum menyelesaikan prosedurnya, tuturnya. Karena itu, Taufan menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kasus pelecehan seksual itu benar-benar atau terjadi atau tidak. Komnas HAM mengaku kesulitan mengungkap kasus kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Taufan mengatakan kesulitan itu disebabkan kamera pengintai alias CCTV di tempat kejadian perkara disebut tak berfungsi. Taufan mempersoalkan beberapa pihak yang menyebut kasus ini mudah diungkap. Sebab menurutnya, hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan bukti-bukti pendukung hingga kasus ini susah disimpulkan. Karena itu, Taufan menegaskan tidak mudah mengungkap kasus ini. Arman Hanis, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, membeberkan status kliennya dalam upaya permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Arman menegaskan posisi Putri Chandrawati dalam laporan ini merupakan korban dari upaya dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Keadaan tersebut terjadi dalam rangkaian insiden baku tembak yang melibatkan Baradae sehingga menewaskan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Jumat 8 Juli 2022. Hal tersebut yang menjadi dasar Putri Chandrawati, kata Arman, belum bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dari LPSK untuk keperluan pemeriksaan asesmen psikologis dan dijadwalkan hari ini. Bahkan jika dihitung, Putri Chandrawati sudah 2 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan LPSK yang sebelumnya dijadwalkan Rabu 27 Juli 2022. Arman Hanis pun membeberkan alasan kliennya tidak dapat hadir. Kata dia, kondisi Putri saat ini masih tidak stabil sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke LPSK.